Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati Ustazah Asep Saifullah, SPDI, selaku pemateri yang insya Allah akan sebentar lagi hadir bersama kita. Selanjutnya yang saya hormati Ustazah Neng Rohia selaku Kepala Tabaki, dan yang saya hormati Ayah Bunda serta rekan guru yang insya Allah semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Puja dan puji syukur kehadirat, mari kita bersama haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat karunia kesehatan, hingga kita masih dipertemukan dan bisa bertatap muka secara online. Insya Allah semoga tidak mengurangi rasa nikmatnya silaturahim ya Ayah Bunda. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan agama yang penuh dengan keberkahan, yakni agama Islam rahmatan lil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Ayah Bunda yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, kesediaannya, dan sudah meluangkan waktunya untuk dapat ikut serta dalam agenda belajar bareng Tabaki ini dengan mengusung tema Bersihkan Hati, Tekadkan Diri Menjadi Manusia Berakhlak Qur'ani. Insya Allah kita akan sama-sama belajar pada kesempatan kali ini. Baik, saya akan langsung membacakan susunan acara pada kali ini, pada acara pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Yang ketiga, sambutan Kepala Tabaki Irsyadul Ibad. Yang keempat, materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Asep Saifullah. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, doa. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran. Insya Allah yang akan dilantunkan oleh Ananda Zikri, siswa dari Tabaki Irsyadul Ibad dari level 2, yang akan membacakan surat Al-Qiyamah. Kepada Ananda, dipersilahkan. Minta kunci dong. Kunci sama guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa'iza qara'nahu fa'iza qarikal basar bakhasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira. Walau alqa ma'adira. La tu'arrika bihi lisanaka litajala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana.
summa inna alaina bayana kalla bal tuhibbunal ajila kalla bal tuhibbunal ajila wa tazarunal akhirah wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah wa wujuhu yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha fakhirah kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shallaq walakin kazzaba wa tawalla summa dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula summa aula laka fa aula ayahsabul insanu ayyutraka suda alam yakunu nutfatan min maniyyumna summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayni az-zakara wal unsa alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, Masya Allah. Jazakallah khairan Ananda Zikri yang Masya Allah telah melantunkan surat Al-Qiyamah yang insya Allah semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga dan keistiqomahan untuk menghafal Al-Quran. Kita doakan bersama-sama ya Bunda. Amin. Baik, sebelumnya Alhamdulillah Ustadz Asep Saifullah telah bergabung bersama kita semua di sini. Apa kabar Ustadz? Ya, Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, keluarga sehat Ustadz, anak? Apa nih? Masih. Baik, terima kasih Ustadz sudah bergabung. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Tabaki Irsyadul Ibad yaitu Ustazah Neng Rohiyah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Bunda semua? Mudah-mudahan kita semua selalu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Binasta'in ala umuri dunia wa din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena
Allah lah kita bisa bertemu lagi dalam agenda yang sama yang sebelumnya telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, yaitu belajar bersama Tabaki. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin. Baik, sebelumnya Ayah, Bunda, terima kasih telah menyempatkan waktunya di sela-sela hari libur hari ini, memanfaatkan waktu liburnya untuk sama-sama belajar bersama Tabaki dalam rangka untuk kita sama-sama ingin jadi pribadi yang lebih baik lagi, dan juga sebagai cara kita untuk belajar dan juga untuk jadi pendidik untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita lebih baik lagi dan juga berakhlak Qur'ani. Alhamdulillah kegiatan hari ini bisa kita laksanakan dengan tema atau dengan kegiatan yang sama di bulan lalu, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa continue kita lakukan, dan juga sebagai salah satu cara kita untuk bersilaturahmi meskipun secara online, tapi mudah-mudahan juga tidak mengurangi rasa kita meskipun belum bisa bertatap muka. Baik, Ayah Bunda, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil banyak ilmu dan juga banyak manfaat dari kegiatan ini, dari materi yang nanti insya Allah akan disampaikan juga oleh pemateri kita hari ini, yaitu Ustadz Asep. Dan juga saya mengucapkan mohon maaf jika selama acara ini berlangsung mungkin ada kesalahan, ada ketidaksesuaian dengan harapan Ayah Bunda semua. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja sedikit sambutan dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan acara kita hari ini, pada hari ini bisa memberikan banyak kemanfaatan dan juga kebaikan untuk kita semua, terutama untuk kita sebagai ayah dan bunda, agar bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi untuk ananda-ananda kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Jazakillah khairan. Ustazah Neng Rohiyah yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang disampaikan menjadi semangat untuk kita semua untuk memperbaiki diri sama-sama. Yaitu materi. Tapi sebelum ke materi, mohon izin Ustadz untuk membacakan CV Ustadz terlebih dahulu. Ya. Baik, yang pertama nama Asep Saifullah, tempat tanggal lahir Pandeglang 29 Maret 1991, status sudah menikah dan memiliki 2 putra yang bernama Fatih Mubarak dan Umar Al-Faruq. Pendidikan terakhir S1, pengalaman mengajar di SDIT dan SMPIT Al-Qudwah Depok, mengajar di SDIT Darul Abidin Depok, menjadi imam masjid di Puri Depok Mas, dan mengajar di SMPIT Irsyadul Ibad, dan aktivitas sekarang merupakan guru ngaji di Pondok Tahfiz Quran Irsyadul Ibad. Baik, itu sedikit informasi tentang pemateri kita hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz yang akan menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya suara saya jelas? Insyaallah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال أيضا وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa terus beribadah, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa thalabul ilmi, menuntut ilmu, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain adalah karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya lautan itu dijadikan tinta, kemudian ranting-ranting dijadikan penanya, maka niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menuliskan banyaknya nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya engkau menghitung nikmat Allah, maka niscaya engkau tidak akan mampu. Tetapi ikhwah fillah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang dengan nikmat-nikmat itulah kita masih kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas, sihhatul farad. Ada dua nikmat, kata Rasulullah SAW, yang dimana kebanyakan manusia itu melalaikan atau melena-kan dua nikmat itu. Nikmat apa? Yaitu yang pertama ada as-sihah, yaitu nikmat sehat. Terkadang dengan nikmat sehat itu kita masih suka bermaksiat dengan nikmat sehat itu. Karena kalau kita perhatikan orang-orang yang datang mungkin ke diskotik, kemana, ke tempat-tempat maksiat, itu adalah orang yang sehat. Orang-orang yang sedang sakit parah itu tidak mungkin untuk datang ke tempat-tempat seperti itu. Dan nikmat yang kedua yang jarang disyukuri oleh kita adalah al-faragh, yaitu waktu luang. Dengan nikmat sehat dan waktu luang itu terkadang kita menyia-nyiakan dua nikmat itu. Padahal itu adalah nikmat yang besar. Bahkan kita bisa hadir dalam kajian ini pun itu tidak lain karena ada dua nikmat itu. Nikmat sehat dan juga waktu luang. Tapi kalau seandainya Allah berikan sakit di telinga kita, mungkin kita tidak bisa menghadiri kajian ini. Dikasih ujian, dihilangkan pendengarannya. Kita tidak bisa mendengarkan kajian yang diadakan oleh tabaqi pada pagi itu. Jadi begitu besar nikmat sehat dan waktu luang itu yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Karena wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka pasti akan Allah tambahkan nikmat itu. Tetapi kalau kita kufur, tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena terkadang kita yang sudah diberikan itu tidak disyukuri, tetapi kita mengharapkan apa yang belum Allah berikan. Salat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, begitu juga kepada umat yang setia mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sedikit ya membahas, mungkin kita sharing aja. Saya juga akan mungkin ada hanya berkisah gitu ya sedikit.
terkait dengan bersihkan hati, dekatkan diri kan, untuk menjadi manusia yang berakhlak Quran. Ini temanya luar biasa. Saya akan ringkas saja. Jadi ada 5 cara untuk membersihkan hati kita agar menjadikan diri kita itu menjadi akhlak yang Quran. Yang pertama adalah cara yang pertama untuk bisa membersihkan hati, melembutkan hati kita adalah dengan banyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Ini yang pertama. Itu dengan banyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Di antara fungsi membaca dan mengkaji Al-Quran itu membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa. Jadi di antara fungsi membaca dan memahami Al-Quran itu akan membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa. Penyakit itu ada 2 jenis. Penyakit itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu penyakit fisik yang ada di badan kita. Mohon maaf, ini suara saya terdengar jelas? Insyaallah jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Ya, baik. Jelas Ustaz. Jadi penyakit dalam fisik ya, itu penawarnya dengan yang disebut dengan daun, itu penyakit ya. Kullu da'in dawaun, setiap penyakit yang fisik bentuknya itu pasti ada obatnya. Kalau kita berobat, dikasih obat sama dokter bentuk kapsul, tablet dan sebagainya, nah itu disebut dengan obat. Gitu ya, disebut dengan obat. Untuk penyakit fisik. Dan yang kedua, itu ada obat jiwa. Karena ada penyakit jiwa yang dia tidak bisa ditangani oleh makhluk gitu ya. Dan ini dinamakan dengan puncak dari penawar. Ya, itu dinamakan dengan syifa. Makanya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah dalam surat Al-Isra dikatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin. Gitu kan? Dan tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa. Nah, sebagai obat. Bukan hanya untuk obat fisik tetapi juga non fisik gitu kan. Obat jiwa yang dia tidak bisa ditangani oleh makhluk, oleh dokter gitu. Yaitu bisa ditangani dengan Al-Qur'an ini gitu ya. Jadi contoh obat penyakit hati gitu ya. Hasad, iri, dengki, riya dan sebagainya, atau kena syaitan, kerasukan jin dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan tidak bisa dengan kita berobat ke dokter dikasih kapsul gitu ya. Tapi dia harus dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini dinamakan dengan puncak dari penawar gitu ya. Puncaknya dari obat semua penyakit. Terutama penyakit yang tidak lagi bisa ditangani oleh makhluk, tidak bisa dengan dikasih resep dengan obat. Maka itu dengan Al-Qur'an. Saya akan sedikit bercerita terkait dengan bagaimana ketika kita bersungguh-sungguh belajar Al-Quran itu begitu sangat luar biasa gitu. Dan kisah ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan, tapi kita mengulang kembali untuk mengambil hikmah dari kisah-kisah ini. Dan ini kisah bukan kisah orang-orang dulu ya, tapi sekarang, kisah zaman sekarang dan orang juga masih ada gitu. Yaitu namanya Mu'adz yang sering saya sampaikan. Mu'adz ini di usia 4 tahun itu diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa lagi melihat. Dan di usia 6 tahun Mu'adz ini mulai menghafal Al-Qur'an. Di usia 6 tahun mulai menghafal Al-Qur'an, dan begitu luar biasa bagaimana perjuangan seorang ayah, seorang ibu. Dan di sini juga Masya Allah ini ada ayah dan ibu yang bagaimana untuk memasukkan anak-anaknya ke tabaki, dan ini ada salah satu ikhtiar bagaimana supaya anaknya bisa hafal Al-Quran. Nah di Mu'adz ini
luar biasanya jarak antara rumah dengan gurunya ini kurang lebih 10 sampai 12 km. Yang itu ditempuh tidak seperti jalan-jalan di kita mungkin yang mulus. Itu ditempuh dengan jarak kurang lebih 45 menit kata dia. Dan ini langsung yang diwawancara itu orangnya langsung gitu ya. Dan banyak di YouTube ya. Saya juga dapat dari namanya Syekh Fahad Al-Kandari yang mewawancarai beliau langsung dan juga orang tuanya. Jadi beliau sedikit memodifikasi motor bututnya, di depannya dikasih ada kaca biar. Kenapa? Karena bapaknya ini dia tidak hafal Quran. Tetapi biar waktunya bermanfaat ketika mengantarkan anaknya ke syekhnya ini yang jaraknya 45 menit, atau kurang lebih 45 menit, kurang lebih 12 km. Akhirnya beliau karena tidak hafal Quran, beliau menuliskan apa yang mau dihafal oleh anaknya ini. Nulis di kertas lembar itu ditaruh di depan motornya sambil jalan sambil murojaah. Jadi kalau ada kesalahan itu bapaknya bisa mengkoreksi. Dan luar biasanya pernah kata beliau satu kali jauh-jauh gitu ya 12 km ditempuh dengan 45 menit. Sampai sana beliau hanya diperbolehkan menyetorkan hafalan 1 ayat saja. Bayangkan. Begitu jauhnya padahal beliau sudah lumayan lembar, tapi dibolehkannya hanya cuma 1 ayat saja, setelah itu ulang. Tapi dia tidak menyerah. Akhirnya meminta lagi ke gurunya supaya diberikan tambahan waktu. Masya Allah ketika kisah ini tersebar, akhirnya datanglah banyak reporter, salah satunya dari Al Jazeera ya. Datang kepada Syekh Muaz, sebenarnya umurnya masih 6-7 tahun. Kemudian menanyakan, kata reporter ini, bagaimana kalau seandainya engkau diberikan kesempatan oleh Allah berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah dengan 2 doa. Diberikan 2 permintaan. Kata Muaz ini, yang pertama saya akan meminta kepada Allah, ya Allah, semoga dengan Al-Quran yang saya hafal ini engkau ringankan azab saya di akhirat. Masya Allah, ini seorang anak yang belum balik, usia 6-7 tahun. Tapi dia begitu takut dengan azab Allah. Sedangkan kita diberikan penglihatan yang mungkin udah usia kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tetapi masih sangat sedikit hafalan yang kita punya. Ini seorang anak yang diberikan keterbatasan, yang diambil oleh Allah penglihatannya, tetapi dia hafal Quran, dan dia begitu sangat takut dengan azab Allah kelak di akhirat. Dan yang kedua, kata beliau, kalau seandainya Allah mengabulkan permintaan saya, maka saya akan meminta kepada Allah supaya mata saya tetap dibutakan sampai hari kiamat. Sampai kaget para reporter itu, kenapa? Wahai Syekh Muaz, sebagai bentuk penghormatan dipanggil Syekh. Karena dengan buta inilah saya bisa menghafal Al-Quran. Saya khawatir kalau saya bisa melihat, saya tidak lagi atau hafalan saya bisa hilang. Masya Allah, itu luar biasa. Terkadang kita dan banyak di antara kita yang diberikan penglihatan begitu jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mengabaikan nikmat itu sehingga kita jarang gunakan mata kita untuk melihat mushaf Al-Quran. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba siapa yang bisa mengambil hikmah dari kisah tadi? Mungkin bisa di kolom chat, mungkin 2-3 kata. Coba bisa saya bacakan. Boleh. Ini Ibu apa nih? Ya. Boleh di kolom chat. Kita diskusi. Dari seorang anak yang buta mampu menghafal Al-Quran. Tapi itu tidak lepas dari peran orang tua. Baik, ada yang boleh menuliskannya? Kira-kira yang bisa diambil hikmah dari kisah ini? Ya, silakan Ayah Bunda, silakan menulis di kolom chat.
Nah, ini ada nih. Insyaallah. Jadi Bunda Kiki Hisham memanfaatkan nikmat penglihatan yang Allah kasih ke kita untuk menghafal Al-Quran. Insyaallah. Baik, ada lagi? Memanfaatkan nikmat penglihatan yang Allah kasih ke kita untuk. Nah, kemudian ada uminya Hanif dan Hafsah. Ibrohnya peran orang tua sangat besar dalam memotivasi anak untuk mencintai Al-Quran terlepas dari kekurangan yang dimiliki. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi? Ini luar biasa nih jawabannya. Ya. Baik, terima kasih yang sudah memberikan jawabannya. Baik, kalau saya lihat perhatikan di kisah ini juga bahwa memang betul tadi yang disampaikan Ummi Hanif juga sama Bunda Kiki bahwa perjuangan orang tua itu benar-benar sangat dibutuhkan, gitu ya. Bukan berarti ketika kita masukkan anak kita ke tabaki, gitu, kita udah menyerahkan sepenuhnya kepada guru-gurunya, gitu ya. Justru tugas terbesarnya itu agar target-target dan keinginan cita-cita orang tua itu bisa tercapai adalah dengan memurojaah. Nah, jadi orang tua tugasnya itu ketika gurunya menambahkan hafalannya di sekolah, maka tugas orang tua yang paling besar perannya itu adalah membantu anak-anaknya untuk senantiasa menjaga hafalannya, yaitu dengan murojaah. Bayangkan ayahnya Muadz ini dia yang mengontrol terus dengan ibunya hafalannya, gitu ya. Dan itu membantu untuk menghafalnya gitu. Dibacakan sama ayahnya karena dia tidak bisa melihat, dibacakan sama ayahnya kemudian diulang sama anaknya. Gitu ya. Tetapi di tabaki ini itu sudah dialihkan sama gurunya, ya kan? Jadi gurunya yang mengulang-ulang hafalannya bacaan kemudian diikuti oleh murid-muridnya. Sedangkan tugas ayah dan bunda hanya bagaimana untuk bisa konsisten menjaga hafalan anak-anak saja. Nah, apalagi sekarang udah medianya udah luar biasa gitu ya. Udah ada dikasih ini kan murotal gitu kan, yang mudah hanya untuk diulang-ulang saja, di setel gitu. Jadi di rumahnya jangan sampai lebih banyak nyalakan TV gitu daripada murotal gitu. Dan ini juga salah satu faktor yang menjadi kenapa target anak itu tidak tercapai gitu ya. Jadi harusnya diganti tuh yang namanya tayangan-tayangan di TV itu dikurangi, TV itu udah dikurangi gitu ya. Apalagi HP. Jadi pernah saya dengar bahwa di metode tabarok itu memang harusnya 24 jam murotal itu diputar gitu. Kenapa? Karena memang anak itu kan menghafal itu sambil dia main, sambil dia makan, dia akan mendengar gitu ya bacaan syekhnya, dan itu yang dipakai di tabaki ya. Kalaupun sambil istirahat, mereka sambil makan, sambil minum susu di tabaki, tapi mereka sambil mendengarkan syekhnya mengaji gitu ya. Dan media sekarang itu luar biasa. Bapaknya Muadz ini dia perjalanannya aja 12 km gitu ya dengan motor bututnya, sedangkan kita banyak di antara ayah bunda yang memakai mobil gitu kan. Di mobilnya udah otomatis sudah bisa pakai murotal gitu, diputar gitu. Jadi manfaatkan. Tapi peran orang tua ya pastinya itu lebih besar daripada seorang peran guru. Gitu ya. Maka dibantu anak-anaknya untuk bisa menjaga hafalannya. Gitu ya. Baik teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus membaca dan pelajari Al-Qur'an? Karena benar-benar dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pembawa syafaat. Pembawa syafaat. Yang dia sudah mau masuk neraka, tapi apa kata Al-Qur'an? Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga karena dia ketika dunia suka membaca Al-Qur'an. Masya itu syafaat gitu ya. Bahkan disebutkan khusus, amalannya khusus di Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di pembukaan tadi saya sampaikan dalam surat Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang dia membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian mendirikan salat
menginfakkan sebagian dari hartanya, itu termasuk orang-orang yang sedang bertransaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah rugi. Ayah dan bunda yang mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu sangat besar sekali perannya dalam membentuk karakter gitu ya. Jadi dia itu benar-benar menjadi obat ya, bukan hanya obat fisik tapi juga obat jiwa yang tidak lagi bisa ditangani oleh makhluk gitu, oleh dokter dan sebagainya. Itu dengan Al-Qur'an gitu ya. Makanya kalau kita lihat para ulama dulu, bahkan ahli kedokteran Ibnu Sina gitu ya, bagaimana di usia 17 tahun beliau sudah menjadi rujukan dokter dunia gitu di usia 17 tahun. Tapi kalau kita lihat sebelumnya di usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an. Kita lihat ulama-ulama dulu, orang dulu, ketika mereka fokus, ada yang ahli fisika, matematika gitu kan, itu dari orang-orang Islam, Al-Khwarizmi dan sebagainya. Itu kalau kita lihat sejarahnya bahwa di usia-usia masa kecil mereka yang didahulukan adalah Al-Qur'an. Makanya kalau kita lihat ahli-ahli hadis, Imam Asy-Syafi'i gitu kan, bagaimana begitu luar biasanya Imam Syafi'i, itu diawali dengan sebelum belajar hadis, beliau sudah hafal Al-Qur'an. Bagaimana ketika orang-orang dahulu itu benar-benar Al-Qur'an dulu, kemudian nanti baru cabang-cabang yang lain. Jadi patokan di Al-Qur'an. Kenapa? Karena menurut penelitian di Universitas Al-Azhar, seorang penghafal Quran itu akan meningkatkan sampai 80% kecerdasan. Jadi kalau pengen anak kita itu pintar, memang harus diawali dengan Al-Quran. Jadi ya, karena orang yang mengulang-ulang hafalan Quran itu luar biasa, otaknya diasah terus gitu ya. Ketika lupa diulang lagi. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Lupa lagi ayat ketiganya. Ulangi lagi. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu kan terus diasah otaknya. Itulah yang menjadikan dia bisa cerdas. Jadi terus untuk menghafal Al-Qur'an, karena orang yang hafal Al-Qur'an minimal dia menguasai 50.000 kata. Ya. Orang yang hafal Al-Qur'an minimal dia akan menguasai 50.000 kata. Bayangkan kalau seorang anak yang masih kecil itu sudah menguasai 50.000 kata yang begitu luar biasa. Gitu ya. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Gitu ya. Itu amalan untuk membersihkan hati agar menjadikan kita bisa berakhlak Quran. Yaitu dengan membaca dan mengkaji Al-Qur'an. Dan salah satunya juga dengan memasukkan anak-anak ayah bunda ke tabaki itu, di tabaki ya diadakan kajian seperti ini, salah satunya. Dan yang kedua itu sholat malam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu sangat besar pengaruhnya pada keterangan hati. Insyaallah. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bisa lebih khusyuk. Kalau salat bisa lebih khusyuk. Jadi kata Allah, kalau orang yang suka bangun malam itu akan sangat besar sekali pengaruhnya pada ketenangan hati. Bawaannya akan tenang. Dan banyak sekali keutamaan sholat malam itu. Ya. Bahkan doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah, karena Allah itu akan turun di sepertiga malam. Gitu. Jadi ada satu kisah, seorang syekh itu mengkisahkan kisahnya. Satu ketika syekh ini dia orang Saudi, kemudian dia ada keperluan untuk safar ke Mesir, gitu ya. Untuk safar ke Mesir. Kurang lebih dia datang ke Mesir itu jam 2 malam. Yang dia ingin istirahat ke dalam masjid. Akhirnya dia masuk ke masjid itu dan lampunya ternyata masih nyala gitu. Itu di jam 2 malam gitu ya. Tapi ketika dia masuk ke dalam masjid, dia melihat ternyata di mimbar, dekat mimbar itu, di tempat imam itu ada seorang yang sedang berdoa dan sambil menangis.
sangat dia menangis, saking luar biasanya tangisan itu. Siapa saja yang mendengar tangisannya itu dia juga akan merasakan kesedihan yang sangat luar biasa, gitu ya. Dia menangis meminta kepada Allah begitu sangat luar biasa. Kemudian setelah dia selesai menangis berdoa, ditanya oleh Syekh ini. Syekh ini dia memang seorang ulama sebenarnya. Dia orang itu tadi gak tahu kalau dia seorang ulama. Ditanya, wahai fulan, apa yang menjadikan engkau menangis sampai seperti ini? Sampai-sampai sebelum dia menyapa orang itu, dia Syekh ini, seorang ulama ini mengatakan dalam hatinya, dia berdoakan, ya Allah, tolong kabulkan doanya. Kalaupun dia belum tahu apa yang diminta, gitu. Saking dahsyatnya tangisan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di jam 2 dini hari. Akhirnya setelah ditanya, wahai Syekh, sungguh istri saya sedang sakit berat gitu. Dan besok itu harus dioperasi. Dan biaya operasi itu kurang lebih 14.500 jenih. Itu sangat besar ya. Jenih itu mata uang di itu ya. Di di Mesir juga. Itu sangat besar gitu jumlahnya, mungkin bisa sampai ratusan juta gitu. Tapi dia tidak, atau puluhan juta. Tapi dia nggak punya uang sama sekali gitu. Kemudian kata Syekhnya, kalau gitu lanjutkan minta sama Allah, nangis sama Allah. Akhirnya dia lanjut lagi untuk minta sama Allah, dia nangis. Dan tiba-tiba ketika menjelang subuh, akhirnya dia tidur sebentar, kemudian pas mau sholat subuh gitu, ternyata ketua DKM kalau gitu ya, pengurus masjid ini tahu dia ini seorang ulama datang. Akhirnya disuruh untuk menjadi imam sholat. Jadi suruh untuk menjadi imam sholat. Kata saya itu, saya capek. Saya ini dalam perjalanan baru datang tadi jam 2. Tapi orang tadi meminta, wah Syekh, jangan panjang-panjang ini dibaca suratnya. Gak apa-apa, yang penting engkau menjadi imam. Karena ini seorang ulama. Akhirnya beliau menjadi imam. Ketika menjadi imam, nah, masjid ini dekat dengan satu apartemen gitu, yang dimana itu ada orang kaya di situ, gitu ya. Biasanya dia sholat di masjid yang lain, tapi ketika dia mendengar imam sholat ini, dia tahu bahwa dia suka mendengarkan ceramah Syekh ini, gitu ya. Dia suka mendengar ceramah Syekh ini, dan juga suaranya memang enak ketika jadi imam. Akhirnya dia buru-buru langsung ke masjid, datang ke masjid itu, gitu ya. Dan masya Allahnya setelah selesai sholat, dia orang kaya tadi menemui si Syekh tadi. Kemudian melaporkan kepada Syekh tadi. Setelah ngobrol-ngobrol gitu, wah Syekh, sungguh saya ini bingung gitu ya, ingin setelah saya hitung penghasilan dari dari usaha saya ini sudah harus dizakati, dan zakat ini belum saya salurkan gitu ya. Kata Syekhnya, berapa zakatnya itu? Zakatnya 14.500 jenis. Masya Allah, tiba-tiba Syekh itu menangis. Dia langsung menangis. Kemudian orang itu bingung, kenapa Syekh menangis? Gitu kan? Kata Syekh itu, ya, saya nggak bisa menjelaskan. Akhirnya dia lihat ke belakang, ternyata di belakang sana masih ada orang tadi. Langsung dipanggil sama dia, wahai fulan, ke sini. Gitu kan? Kemudian setelah datang depan Syekh dan orang kaya tadi, kata Syekh tadi, tolong ceritakan apa kebutuhan. Akhirnya ceritakan, wahai Syekh, besok ini, gitu kan, hari ini gitu, nanti pagi gitu, istri saya ini harus dioperasi dan membutuhkan kurang lebih 14.500 jenis. Tiba-tiba orang kaya tadi dia menangis, sampai orang ini bingung tadi, kenapa ini ulama tadi dia menangis dan seorang pengusaha juga menangis gitu. Ternyata dikisahkan sama tadi, disampaikan bahwa dia ingin berzakat, bahkan itu sudah 1 minggu. Syekh katanya bahwa uang ini sudah 1 minggu dan istri saya setiap hari menyuruh untuk dikeluarkan karena itu adalah hak Allah. Zakat hartanya itu, zakat mal ini itu hak Allah, segera dikeluarkan. Istrinya sudah nyuruh terus. Kata suaminya, saya ingin mengeluarkan zakat ini, ketika dikeluarkan ini hanya kepada 1 orang, dan ketika saya keluarkan zakat ini, dia bisa menyelesaikan masalah dia, dan semoga Allah akan menyelesaikan masalah saya di akhirat. Masya Allah. Ketemu dengan orang tadi. Dan orang yang meminta yang nangis tadi, dia tidak peduli, dia langsung mengangkat kepalanya ke langit, kemudian dia mengatakan, ya Allah, saya mencintaimu. Masya Allah.
Ayah dan bunda yang mati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dahsyatnya salat tahajud itu ketika benar-benar itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah berikan pertolongan yang begitu dahsyat, luar biasa. Ini salat malam. Itu ya. Selain dia menjadikan hati itu bisa lebih tenang, tapi juga doa-doa itu lebih mustajab di sepertiga malam. Akhirnya yang mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya percepat ya, yang ketiga. Jadi tadi sholat malam itu inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu sangat besar pengaruhnya pada ketenangan hati. Yang ketiga itu dengan puasa. Itu dengan puasa. Karena orang yang puasa itu biasanya dia akan benar-benar akan melembutkan hati gitu. Ya. Jadi untuk gibah kadang masih yang mungkin suka bikin status-status yang aneh-aneh gitu ya, yang tidak ada manfaatnya, itu biasanya ketika puasa itu dikurangi. Contohnya di puasa Ramadan saja, apalagi dengan puasa-puasa yang sunnah. Itu orang puasa itu, bahkan saya pernah mendengar ada berita di TV, bahkan seorang pengemis di bulan Ramadan itu sampai dia per hari sampai dapat 3 juta. Itu ada di berita, bahkan ada di YouTube gitu ya. Itu luar biasa, padahal bulan Ramadan orang-orang itu berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu puasa efeknya seperti itu. Luar biasa gitu ya, berlomba-lomba gitu kan. Makanya ketika Ramadan itu Masya Allah ada yang memberikan buka di pinggir jalan, di lampu merah, macam-macam gitu, sedekah yang dilakukan. Karena ketika orang berpuasa itu benar-benar nafsunya itu lebih terkontrol gitu ya. Kemudian yang keempat, ya. Yang pertama tadi banyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Yang kedua sholat malam, yang inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sebenarnya bangun malam itu sangat besar pengaruhnya pada ketenangan hati. Yang ketiga adalah puasa. Kemudian yang keempat adalah istighfar. Insya Allah ini istighfar ini banyak sekali keutamaannya. Ya, istighfar. Satu ketika ada yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Kita pernah dengar seorang ulama begitu sangat luar biasa ini, Hasan Al-Basri. Ada datang orang yang meminta kepada Hasan Al-Basri solusi karena itu sudah lama tidak turun hujan. Karena memang di Arab itu biasanya untuk hujan itu biasanya kadang dulu itu sampai setahun sekali gitu ya, bahkan lebih, mungkin bisa 2 tahun sekali gitu. Jarang sekali hujan gitu. Susah juga di sana untuk sumber air. Akhirnya mengadukan, datang orang kepada Hasan Al-Basri, ya Imam, ini sudah lama tidak hujan, bagaimana solusinya? Beliau mengatakan aktsir istighfar, perbanyaklah istighfar. Kemudian datang lagi orang yang fakir. Orang yang fakir datang lagi mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, sini orang yang fakir, orang yang miskin, tidak punya harta, bagaimana solusinya? Akhirnya jawab sama Imam Hasan Al-Basri, aktsir istighfar, banyak istighfar. Kemudian datang lagi orang yang mandul, orang yang mandul yang tidak punya keturunan, datang kepada Imam Hasan Al-Basri, mengeluhkan bahwa sudah bertahun-tahun tidak punya keturunan. Akhirnya kata beliau jawab aktsir istighfar. Sampai para murid beliau itu mengatakan, wahai Imam, kenapa dengan datang banyak orang dengan berbagai macam permasalahan, tapi engkau hanya menjawab dengan aktsir istighfar? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Apakah kalian tidak memperhatikan firman Allah dalam surat Nuh? Allah berfirman di ayat ke-10 kalau tidak salah sampai ayat 12, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, katakanlah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Apa manfaat dari istighfar itu? Disebutkan oleh Allah, yursilis samaa 'alaikum bidarra. Maka dengan istighfar itu, dengan memohon ampun itu, dengan taubat itu, yursilis samaa 'alaikum bidarra, akan Allah turunkan hujan yang sangat deras. Bayangkan. Jadi terjawab pertanyaan orang yang pertama tadi, meminta hujan. Itu dengan istighfar. Kemudian apa? Yursilis samaa 'alaikum bidarra wa yumdidkum bi amwal. Kemudian akan Allah berikan harta. Kemudian terjawablah
keinginan orang yang kedua tadi, meminta harta karena kefakiran, itu dong istighfar. Kemudian wabanin, dan juga akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan banyak istighfar. Jadi istighfar itu bisa memberikan keturunan. Makanya salah satu, mohon maaf, kalau ada orang yang dia susah diberikan keturunan, ini tentang istighfar ini, karena Allah langsung yang mengatakan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidarara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Gitu kan? Allah berikan harta dan juga anak. Gitu. Jadi diyakini bahwa istighfar itu, dengan istighfar itu akan Allah berikan keturunan. Maka diajak suaminya, diajak istrinya untuk mengamalkan istighfar ini. Minimal 100. Minimal 100. Karena Rasulullah itu setiap hari itu 100 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, di riwayat yang lain itu 70 kali. Istighfar itu macam-macam ya. Ada dengan astagfirullah, astagfirullah itu sudah cukup, itu disebut istighfar. Atau kita tambah lagi astagfirullahaladzim, atau kita tambah lagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, gitu ya. Atau dengan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih besar lagi, itu sayyidul istighfar, gitu kan. Jadi penghulunya istighfar, gitu ya. Itu istighfar yang paling tinggi, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka dirutinkan istighfar itu, diyakini istighfar itu, taubat itu, insyaallah tidak lama insyaallah akan mendapatkan keturunan. Ya. Dan itu kata Allah, bukan kata saya. Saya yang menyampaikan bahwa di surat, bisa dikaji oleh ayah bunda, itu di surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Gitu ya. Jadi bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Bahkan akan Allah berikan kebun-kebun dan juga airnya akan mengalir, ada sungai-sungainya. Masya Allah, itu nikmatnya. Nikmat yang sangat luar biasa. Itu ya, salah satu manfaat dari istighfar. Baik, dan yang terakhir, sebelum saya tutup, mungkin ada tanya jawab. Dan yang terakhir adalah, yang pertama tadi banyak membaca dan mengkaji Al-Quran, yang kedua sholat malam, yang ketiga puasa, yang keempat istighfar, dan yang kelima adalah berteman dengan sahabat-sahabat yang soleh. Berteman dengan sahabat-sahabat yang soleh. Ya. Nah, ini sangat penting sekali, berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, gitu ya. Bahkan para ulama mengatakan aktsiru ashabas salihina fid dunya fa innahu yanfa'una yaumal qiyamah. Maka perbanyaklah sahabat-sahabat yang soleh di dunia, karena mereka akan memberikan syafaat nanti di kelak di hari kiamat. Ya, makanya diriwayatkan dalam satu hadis, ketika orang yang soleh ini dia masuk surga, dia mencari temannya. Ya Allah, di mana sahabat saya yang dulu bersama-sama ibadah dengan saya, puasa dengan saya, sholat dengan saya? Atau dia ada di neraka, gitu kan? Kata orang tadi, ya Allah, tidak sempurna kebahagiaan saya tanpa ada sahabat saya. Ini kata Allah, silahkan diberikan Allah keutamaan oleh Allah untuk melihat temannya, atau dia masuk ke dalam neraka itu, tapi Allah dinginkan apinya, dia silahkan keluarkan temanmu, sahabatmu yang sedikit saja atau seberat 1 dinar saja keimanan dalam hatinya, maka diangkatlah dia masuk ke dalam surga. Masya Allah, ini sangat luar biasa, sahabat yang soleh, gitu ya. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana doa untuk mencari sahabat yang soleh. Apa doanya? Ada yang tahu? Doanya, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, saya memohon cintamu. Saya meminta cintamu. Gitu kan. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Gitu kan. Dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Ya, mohon maaf ya. Dulu tuh katanya ya, bentar ya. Ini lagi ngaji dulu. Ya, itu ya. Bentar. Ya. Wa hubba man yuhibbuk. Jadi cinta orang yang mencintai. Jadi kita meminta cinta orang yang mencintai, itu orang-orang yang soleh. Ya kan? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk meminta cinta Allah kepada kita. Jadi cinta Allah kepada kita. Kemudian cinta orang-orang yang soleh.
wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang sahabat-sahabat yang soleh, wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik, dan kecintaan amal yang mendatangkan cinta kepadamu. Bayangkan. Jadi dengan amal itu kita bisa lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu sangat luar biasa. Jadi kita dianjurkan, bahkan disuruh untuk mencari sahabat-sahabat yang soleh agar kelak itu bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi syafaat kelak di yaumul akhir. Baik, mungkin hanya ini ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Ini kurang lebih ada 2 menit lagi ya waktunya. Baik, saya serahkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Materinya sangat luar biasa, dari kisah-kisahnya sangat menginspirasi. Insya Allah dapat menjadi motivasi untuk kita semua dalam meningkatkan ibadah-ibadah kita serta memperbaiki diri menjadi manusia yang insya Allah berakhlak Qurani. Insya Allah. Baik, selanjutnya itu kita membuka 3 pertanyaan. Silakan ayah bunda yang ingin. Mungkin cukup tangguh kalau nggak ada yang. Baik, ada yang ingin bertanya? Ayah bunda. Di chat udah ada yang nanya dong. Baik, izin membacakan ya Ustadz. Ya. Dari Bunda Kiki Hisham. Bagaimana cara mengingatkan sahabat kita yang berjenis kelamin perempuan tapi berpenampilan seperti laki-laki? Pesannya gimana ya? Jazakallah Ustadz. Jazakallah khair. Sebenarnya ini di luar tema berarti ya. Iya. Ya. Jadi untuk mengingatkan itu, yang pertama ada kemungkaran. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka harus dirubah dengan tangannya. Dengan kekuasaan. Gitu ya. Ketika ketika di masjid contohnya ada kemungkaran, maka seorang ustadz atau ketua DKM itu lebih berhak untuk mengingatkan karena dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan. Seorang dewan atau seorang bupati ketika ada anggotanya yang melakukan kemaksiat untuk mengingatkan, maka itu dia lebih berhak, dia punya kekuatan, gitu ya. Kan kalau macam-macam melawan bisa dipecat gitu kan. Kenapa? Karena dia punya kekuatan, gitu ya. Jadi ketika kita mempunyai kekuatan, maka kita berubah dengan itu, kekuasaan, tapi bukan semena-mena maksudnya ya. Kemudian fa'illam yastati' fabilisani. Kemudian kalau seandainya dia belum bisa, maka dengan lisan, ya dengan ceramah, maksudnya dengan bertukar pendapat atau dengan sharing. Kita bersilaturahmi ke rumahnya atau kita undang makan gitu ya, di tempat makan, sharing gitu ya. Kalau kita belum berani untuk ngomong langsung, sekarang banyak media, bisa lihat kan YouTube-nya, atau dengan hal-hal yang kecil dulu gitu ya. Kalau dia belum menutup aurat, ayo nih ke acara yang ini resmi nih, teman-teman saya semuanya pakai kerudung ya. Nah, itu maksudnya dengan bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah gitu kan. Jadi kita harus
tetap dengan hikmah, jangan sampai menyakiti perasaannya. Gitu ya. Cari cara-cara yang tidak menyakiti. Gitu ya. Kalau kita tidak mampu dengan lisan, maksudnya kita tidak pandai untuk ngomong, seperti bagaimana Musa. Musa itu ketika disuruh oleh Allah untuk berdakwah kepada Firaun, apa kata Musa? Ya Allah, saya ini kalau ngomong itu nggak jelas. Jadi kalau sekarang itu kita katakan cadel ya. Jadi Nabi Musa itu ada salah satunya kekurangannya adalah kalau ngomong agak kurang jelas gitu ya. Maka waziran min ahli Harun akhi, ya Rasul, ya Allah gitu. Tolong jadikan sahabat saya ini, saudara saya ini, Harun ini menjadikan menemani saya untuk dakwah kepada Firaun. Kenapa? Karena kata-katanya bisa lebih dipahami. Faqula lahum layinan gitu kan. Jadi kata-katanya bisa lebih dipahami daripada saya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita tidak mampu, maka kita bisa dengan media yang lain, atau mendatangkan ustadz yang kompeten, atau dengan ada YouTube dan lain sebagainya, kita kasih link dan lain sebagainya. Tapi yang tidak menyinggung, pelan-pelan, jangan langsung ke intinya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu kalau kita tidak mampu, falyughir biyadihi fabilisani, yang ketiga adalah qalbi. Itu kita mengingkari kemaksiatan itu dengan hati, bahwa kemaksiatan yang dia lakukan itu memang kemaksiatan yang sangat besar. Tidak boleh menyerupai seorang laki-laki menyerupai perempuan, atau sebaliknya seorang perempuan menyerupai laki-laki, itu dosa yang besar, bahkan menyatakan laknat gitu ya. Maka minimal ketika kita tidak mampu dengan kekuasaan, tidak bisa dengan lisan kita, mungkin kita susah untuk menyampaikan, maka minimal kita mendoakannya gitu ya, dan meyakini bahwa dengan hati kita bahwa itu adalah perbuatan maksiat yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Bentar Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi dari Umi Syahabayatin. Apakah setiap anak memiliki potensi yang sama dalam menghafal Al-Quran? Anak saya dalam menghafal ternyata berbeda-beda. Suaranya terdengar suaranya? Terdengar Ustaz. Ya, dalam menghafal Al-Quran itu memang tidak semua anak itu sama gitu ya. Itu pasti akan berbeda-beda satu sama dengan yang lainnya. Dulu waktu saya masih ngajar di Al-Qudwah Depok itu, saya dulu ngajar kelas 1 SD gitu ya. Yang saya biasanya ngisi ibu-ibu, bapak-bapak, tiba-tiba suruh ngajar kelas 1 SD, dan itu sangat luar biasa gitu ya. Sangat luar biasa. Bahkan 1 minggu saya mengajar itu sampai nangis. Saya nangis minta sama ya Allah, bagaimana solusinya gitu ya. Sampai-sampai Masya Allah, Allah memberikan solusi kepada saya. Akhirnya saya mempelajari bagaimana ada otak kiri, otak kanan. Nah ini ya, ada otak kiri, ada otak kanan gitu ya. Biasanya gitu kan. Ya, ada kan, mungkin di tabak itu pasti ada anak-anak yang dia diulang Halo?
Mohon maaf tadi keluar. Udah masuk? Masuk lagi. Ya. Saya lanjut ya sedikit lagi ya. Jadi yang mohon maaf tadi suaranya jelas? Jelas Ustaz. Ya, mohon maaf tadi sama anak itu dimatiin internetnya. Baik. Yang kedua tadi otak kanan. Otak kanan itu harus dengan visual, dia melihat video, gambar, itu akan lebih cepat. Dan itu saya pernah praktekkan itu. Yang otak kiri kita bisa melihat ya bagaimana yang otak kiri cenderung otak kiri, cenderung otak kanan itu kita bisa lihat dulu tuh. Maka kalau yang cenderung yang otak kiri itu jangan kita dengan video gitu ya, dengan gambar. Dia malah nggak masuk. Tapi dengan diulang-ulang saja. Kita ulang 5 kali, 10 kali gitu, itu bisa hafal. Tapi orang yang cenderung otak kanan, dia harus visual, dia harus melihat gambar, dia melihat video, itu akan membekas. Dan otak kanan itu kelebihannya, nanti dia kalaupun memang agak susah menghafal, tetapi dia lebih lengket hafalannya. Gitu ya. Dan tidak semua anak itu diberikan itu. Tapi ketika kita mampu bersabar, insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi kalau kita pernah dengar namanya Ibnu Hajar ya, dan dengar ya kata nama Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kan kisahnya Ibnu Hajar itu kan kenapa sih dia sampai dikatakan Ibnu Hajar anaknya batu gitu ya? Karena beliau itu orang yang sangat susah sekali, ilmu itu nggak masuk gitu, ngapal itu nggak hafal, itu Ibnu Hajar gitu ya. Tapi beliau pernah satu ketika dia masuk ke dalam gua gitu, lihat di gua itu ada air yang netes dari atas ke batu, netes dari atas. Netes aja, bukan mengalir ya, netes, tes gitu ya. Sampai batu itu membuat lengkungan, cekungan, gitu ya. Dan masya Allah beliau terinspirasi dari situ. Batu yang sekeras ini saja, hanya dengan tetesan yang begitu istiqomah, tetesan yang kecil, itu bisa batu itu bisa ada cekungannya. Pada batu itu sangat keras, gitu ya. Maka dengan istiqomah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, insya Allah itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kita mengenal potensi anak kita masing-masing. Baik, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustadz atas materinya, dan alhamdulillah tanya jawab sudah selesai, sudah cukup. Terima kasih atas materi yang disampaikan, masya Allah sangat luar biasa. Insya Allah semoga dapat memotivasi kita semua di sini untuk memperbaiki diri lagi, meningkatkan ibadah dan juga istiqomah dalam mendampingi anak-anak. Semoga Ustadz diberikan keberkahan dan juga anak-anak yang soleh dan menjadi sebab kedua orang tuanya masuk surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam untuk keluarga Ustadz dan salam juga untuk Fatih. Ya, ya. Baik, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Ustazah Yani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma balik barnamija tabaruk ma balagu layla wa nahar wa ma balagu hazadin. Wa aqamu ala khaira ma yurjali kitabik wa khaira ma yanbaghi li kalimatik wa khaira ma yutabiqu aw yuwafiqu sunnata nabika sallallahu alaihi wasallam. Waqsim lana biha a'dhamal ajri wa thawabi min kulli baitin min buyutil muslimin. Waj'alhu sabila da'watil ghairal muslimina lil Islam. Waj'alhu khaliyan minar riba'i wan nifaqi wasyirki wal kibri wal gurur. Waj'alhu khalisan liwajhikal karimi innaka sami'ud du'a. Waj'al haula'il atfali waj'alni wa ahli wa zuriyati min ahlil Qur'anil 'amilina bih wal 'alimina wal mu'allimina lahu 'ala khairi wajhi yurdika 'anna. Wassallallahu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Suryani yang telah memimpin doa. Semoga apa yang kita minta pada kali ini semoga Allah kabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mohon izin untuk membuka kamera, kita akan dokumentasi.
Sudah? Sudah. Ini baru yang slide 1 ya. Boleh. Baik, Ibu boleh dibuka kameranya. Dibuka kameranya, kita dokumentasi sebentar, mohon waktunya. Sudah? Sudah? Ada dokumentasi ya. Sudah selesai, Lis? 1, 2, 3. Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah kita lewati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz yang telah ikut bergabung dan menyampaikan materi yang Masya Allah luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kita dari kisah-kisah yang disampaikan. Dan juga terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama-sama dalam acara BBT kali ini. Dan juga kepada panitia, terima kasih telah membantu berjalannya acara pagi hari ini. Saya selaku MC mohon maaf bila ada kekurangan. Mari kita tutup acara ini membaca ayatul hamdalah. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Baik, saya selaku MC mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan mungkin ada yang tidak dipahami, mohon maaf Ayah Bunda, Ustadz, dan rekan-rekan guru semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair para ustazah. Baik, Ibu. Oh ya, untuk Ayah Bunda info jadi Tabaki ada juga cabangnya di Labuan ya Ayah Bunda. Untuk Ayah Bunda yang lokasinya dekat dengan Tabaki 2 bisa mendaftarkan anaknya atau men-share info ini kepada kerabatnya, teman-temannya yang lokasinya dekat dengan Tabaki 2. Tabaki 2 ini lokasinya di Jalan Raya Jenderal Sudirman nomor 131 Labuan, yaitu di Simpang 3 Patung Nelayan Labuan. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih Ayah Bunda, terima kasih panitia, terima kasih Ustadz, jazakallahu khair. Izin live semuanya. Baik, Bu. Anderson.